Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan, atas persekutuan gereja Tuhan. Hingga saat ini boleh ada juga oleh karena kekuatan doa di antara seluruh jemaat Tuhan untuk kami saling mendoakan. Pelayan mendoakan warga jemaat mendoakan para pelayan gereja. Karena itu tuntunlah kami ya Allah menemukan sukacita dalam persekutuan yang saling mendoakan melalui minggu hari ini, minggu mendoakan pelayan gereja. Bersabdalah ya Allah, dalam Kristus kami memohon. Amin. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, nawani pergulungan GBKP Seruhun Kesatria, Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara, sadar tidak sadar, kalau kita mengingat bahwa ada sebuah ikrar janji yang seluruh anggota jemaat telah sampaikan ketika pertua diaken, ketika bahkan juga pendeta ditahbiskan, ditangkuhkan, tahpe pertua diaken ikukuhkan ibas gereja, bahwa dalam suasana ibadah, penahbisan, pengukuhan, lid iji katakan alokenlah si kolan ras terus na jadi pertua ras diaken di tengah perpulungan GBKP sampati ia ibas dahi kendahinna tatang-tatanglah ia alu pertotondu gelah ngasuh ia ndah isa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini setelah kita imani dan aminkan sebagai persekutuan orang percaya, sebagai anggota jemaat, sebagai gereja di tengah-tengah GBKP, bahwa memang sudah sepatutnya lah kita hidup saling mendoakan si toton, bahwa memang tugas, fungsi, tanggung jawab para pelayan gereja, pelayan khusus kalau di GBKP, pendeta, pertua diaken, untuk mendoakan, untuk melayani warga gereja, anggota jemaat. Karena memang fungsi pelayan khusus ada 3, sebagai gembala, sebagai guru, dan sebagai pemimpin. Tapi sebagai pemimpin dalam gereja yang memang pemimpin yang melayani, juga perlu kita menyadari sebagaimana ada sebuah ungkapan, a leader is not a sinless but a sinless. Seorang pemimpin bukanlah seorang yang tidak berbuat salah, tidak punya kesalahan, tapi yang paling sedikit berbuat kesalahan. Sinless, not sinless. Bahwa sebagai seorang pelayan khusus, pendeta, pertua, diaken, mereka bukanlah manusia yang luar biasa dan serba bisa, apalagi sempurna, ibarat malaikat.
tapi dia hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kelemahan. Dan untuk itu, warga jemaat janganlah menuntut kesempurnaan seorang pelayan, tapi bantu dan dukunglah dalam kelemahannya, termasuk melalui doa. Datanglah ia arah pertotonmu. Pribadi ataupun dalam keluarga, selalu ingat dan bawalah dalam doa syafaat pribadi kita, doa syafaat keluarga kita, mendoakan para pelayan gereja, di mana penulis surat Ibrani dalam bahan khotbah kita hari ini pun, saudara-saudara, penulis menyadari sebagai pelayan Tuhan ia terbatas, ia lemah, sehingga ia berkata dalam ayat yang ke-18 Ibrani 13, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Karena Allah itu baik, God is so good, dan Tuhan mau kehidupan ini baik. Adanya pertuadiakan pendeta pelayan khusus adalah niat baik dari Tuhan dengan tujuan yang baik, dan Tuhan menanamkan hati yang baik bagi para pelayan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mendoakan pelayan gereja, tentu doa tidak juga sekedar menutup mata dan melipat tangan, tapi juga membuka mata dan membuka dalam arti mengulurkan tangan, yang maksudnya adalah berdoa dengan wujud bersikap, berinteraksi sebagai keluarga dalam kehidupan sehari-hari, melalui sapaan, dengan memberi masukan, memberi kritik, memberi saran usul yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan, menghakimi, dengan menyumbangkan talenta, keahlian khusus dari tiap-tiap individu anggota jemaat. Itu pun sudah doa kita untuk mendukung pelayanan para pelayan gereja. Karena pelayan gereja adalah bagian dari warga jemaat itu sendiri, berasal dari warga jemaat. Pendeta, pertua diaken adalah berasal dari anggota jemaat. Dan dalam PJJ kita minggu yang lalu, kita sudah berdiskusi tentang itu dalam SDM pelayan khusus, SDM Serayan. Tapi juga bagi kita Serayan, pelayan khusus bukan berarti bahwa karena kita punya kelemahan, keterbatasan, maka hal itu ataupun ya kita manusia tidak sempurna, kita jadikan sebagai tameng kemalasan, sebagai tameng kesalahan yang disengaja bahkan dipelihara. Tidak, kita semua manusia yang biasa, hanya Tuhan yang luar biasa, dan kita mohon, kita berdoa kepada Tuhan, bersama-sama berdoa dan saling mendoakan agar kuasa Tuhan yang luar biasa itu bekerja dalam kehidupan kita, membawa kebaikan bersama, bahkan menjadi kesaksian, sehingga pelayan khusus juga, pendeta, pertua diaken, ya semakin sedikit berbuat salah, sinless, not sinless, bukan orang yang tidak berbuat salah, tapi semakin orang yang paling sedikit berbuat salah, serta mau belajar mengasah diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis surat Ibrani dalam bahan khotbah kita juga menekankan bahwa ketaatan terhadap para pemimpin jemaat ini adalah bagian dari pernyataan, ungkapan bertanggung jawab kepada Tuhan. Bahwa kita perlu belajar, anggota jemaat, umat belajar taat kepada pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan dan tidak memilih-milih. Jangan mengatakan karena pemimpin jauh lebih muda, jauh SDM-nya di bawah, lalu dengan itu maka warga gereja tidak taat kepada pemimpin.
Tidak. Melainkan apa, saudara kita merenung bahan bacaan kita yang pertama, bagaimana umat Israel, ya, karena mereka memandang pemimpin Israel Joshua sebagai hamba Tuhan, maka lahirlah niat tulus umat Israel untuk mendoakan Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Allah kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa, kata umat Israel kepada Joshua. Saudara-saudara, demikianlah juga kita warga GBKP fokus kepada kebaikan yang positif. Jika ada masalah atau yang kurang baik dalam pelayanan para pelayan, carilah solusinya. Kalau tidak dapat solusi, carilah jalan keluar. Walaupun sama-sama aja itu kan begitu. Yang penting kita tidak terjerumus dalam perdebatan yang kurang penting, yang akan menguras tenaga, pikiran, waktu, perasaan, sehingga cenderung kita hanya sibuk mengurusi konflik internal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun para pelayan, pemimpin kita melakukan kesalahan, tegurlah dengan kasih, bukan dengan amarah. Tegurlah dengan tujuan agar lebih baik. Jangan melampiaskan keamarahan atau ketidaksetujuan. Karena kata Tuhan dalam Invokasio Mazmur 105, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Secara porsinya, secara proporsional, taatilah, hargailah para pelayan Tuhan. Kenapa? Karena dalam bahan khotbah kita dikatakan bahwa merekalah yang berjaga-jaga atas jiwa warga jemaat, dan para pelayan gereja mampu melakukan pelayanan dengan gembira, tidak dengan keluh kesah. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari, inilah gambaran jemaat yang dikehendaki Tuhan, hidup saling mendoakan. Pelayan Tuhan mendoakan warga jemaat, sebaliknya warga jemaat mendoakan pelayan gereja, sehingga terjadi pertumbuhan iman. Kuatlah kita semua, menggenggam, sabar, tetap bersuka cita dan berpengharapan, bahkan menjadi kesaksian, menjadi garam, menjadi terang bagi sekitar, bagi dunia. Terpuji termulia nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Materaikan dan beri hikmat bagi kami untuk melakukannya, saling mendoakan, pelayan gereja mendoakan warga gereja, sebaliknya warga gereja mendoakan para pelayan melalui doa-doa pribadi keluarga dalam perkataan, tapi juga melalui perbuatan dalam dukungan aksi nyata mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati kehidupan seluruh anggota jemaat Tuhan, berikan iman, pengharapan, sukacita, pimpin dan kuasai dengan Roh Kudus, Roh Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan bagi seluruh anggota jemaat Tuhan, GBKP Serumbun Kesatria. Berkati pekerjaan usaha, Tuhan yang mencukupkan rezeki, Tuhan menunjukkan jalan keluar, Tuhan memulihkan kehidupan kami, memberikan keselamatan, terhindar kami dari pandemi ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, berkati kesehatan mereka, berkati yang dalam pergumulan sakit penyakit, dalam perawatan ataupun pemulihan. Nande Yusuf Buru Ginting, Nande Nusa Indah Buru Purba, Bapak Rika Bangun dan Nande Rika Buru Putaran, Nande Stephen Buru Sebayang, Nande Sakti Buru Pinem, Nande Anton Buru Bangun, juga orang tua kami Iting Gabrena. Kami berdoa juga untuk pemulihan saudara kami, anak di tengah keluarga Nande Sera Buru Sebayang, yakni Rebecca Buru Tarigan yang dirawat saat ini di rumah. Kami berdoa untuk saudara kami Ria Buru Tarigan, PJJ Yesus, Nande Firdaus Buru Tarigan, Bapak Noni Ginting, Nande Eni Buru Sebayang, Bapak Florida Keloko, Bapak Rosemary Ginting. Kami juga berdoa untuk Nande Sabarina Buru Sembiring, Nande Gita Buru Tarigan, Nande Freddy Buru Ginting, Pertua Bapak Oni Keloko, Nande Hartina Buru Tarigan,
noradiakan kami nande kiran bersemiring. Kami berdoa sarsapat untuk saudara kami nande anta boru pasaribu nande bendi berusur bakti Bapak Herdinan Ginting, Bapak Herlina Sembiring, Bapak Anto Sembiring juga Biring Desi. Kami berdoa secara khusus juga ya Tuhan bagi saudara kami nande Elra Beru Sembiring Keloko. Tuhan yang menguatkan, Tuhan bekerja menyertai kuasa berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan seluruh saudara kami, orang tua kami, termasuk nande Elra dan keluarga. Kami berdoa saat ini untuk keluarga Bapak Rea Ginting, Tuhan yang menguatkan secara khusus nande Rea Berubangun dan seluruh keluarga di mana orang tua ataupun biring Rea Tuhan telah panggil beberapa hari yang lalu, semakin dikuatkan memperoleh penghiburan dan pengharapan untuk meneruskan kehidupan. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh Pertua Diaken Emeritus, pendeta emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, guru KKR, song leader pemusik, seksi-seksi. Kami berdoa untuk persepuluhan jemaat Tuhan yang telah terkumpul hari ini juga persembahan ucapan syukur dari saudara kami keluarga Bapak Sandri Sinulingga atas sukacita telah lahir cucu perempuan di tengah keluarga Sandri Beru Sinulingga. Berkati pertumbuhan perkembangan cucu Bapak Sandri yang baru lahir, sehat-sehat, nande ras Bapak keluarga Krina tambah-tambah kemalaman ate. Tuhan yang menolong kami agar ditemukanlah vaksin virus corona, pulihkan kehidupan kami dan dunia ini. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam Kristus kami memohon. Amin.